Alhamdulillah ni'matihi tatimmus shalihat amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan terus memberikan kepada kita kenikmatan. Tidak terhitung kenikmatan tersebut dan mustahil untuk kita menghitungnya. Dan tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan tersebut kepada kita semuanya. Hingga hari ini, malam ini dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini mampu kita manfaatkan dalam rangka menambah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bekal yang kita sedang kumpulkan ini cukup untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang salih setelah mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau, mengajarkan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua kita digolongkan termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum. Malam hari ini kita akan mengkaji ayat terakhir dari surat Al-Falaq. Ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekilas kita sampaikan secara global sebelum kita menyampaikan rincinya tafsir ayat yang kelima surat Al-Falaq ini, bahwa di dalam surat Al-Falaq kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan atau keburukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berlindung pada Allah dari malam, waktu malam apabila telah menjadi gelap, mulai dari maghrib sampai isya dan seterusnya. Sebab banyak kejahatan yang terjadi di malam hari. Kemudian yang ketiga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari para penyihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari para penyihir yang meniupkan sihirnya pada buhul-buhulnya, pada buhul sihir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad, orang yang iri apabila dia sedang iri atau dengki. Iri dengan dengki sama atau tidak? Kurang lebih sama ya. Yang penting bahasa Arabnya hasad gitu. Tapi kalau dilihat dari terjemahannya, hasad ini dengki. Ya, tapi bisa juga dimaknai dengan iri. Nanti kita bahas insyaallah. Sebelum kita bahas ayat yang kelima ini, seperti biasa untuk meraih fadilah huruf wa huruf dari surat Al-Falaq yang kita kaji ini, mari kita
baca bersama-sama surat Al-Falaq dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Moga dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Qur'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas ayat yang kelima, Bapak Ibu, sedikit saya ingin menyampaikan kaitannya dengan tajwid ayat yang keempat. Terkadang sebagian kita kalau membaca ayat yang keempat ini kurang didengungkan atau diikhfa atau ditahan. Terutama pada lafadz wa min syarr. Ini namanya bacaan nun sukun bertemu dengan shin. Namanya bacaan ikhfa hakiki. Kalau bingung membedakan antara ikhfa dengan idgham dengan iqlab, yang penting ditahan. Ya, ditahan. Jangan wa min syarri. Ini keliru secara ilmu tajwid. Dan tidak diperkenankan dengan cara seperti itu kita membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan cara bertajwid. Sampainya kepada kita melalui Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya, terus sampai kepada kita juga dengan cara bertajwid. Maka membaca Al-Quran haruslah dengan tajwid. Karenanya dalam mandhumahnya Al-Imam Ibnu Jazari Al-Imam Al-Jazari rahimahullah mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu. Mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Qur'an hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid maka berdosa. Tapi bukan berarti nggak usah belajar tajwid sajalah. Tetap harus belajar tajwid. Karena dengan kita belajar tajwid lah kita akan bisa dan membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa harus dengan tajwid? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran turun kepada kita dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan sampai kepada kita juga dengan tajwid. Maka pelan-pelan Bapak Ibu pelajari ilmu tajwidnya secara teorinya dan prakteknya. Sekalipun mungkin sebagian kita berat di teori, minimal prakteknya benar. Sebab terkadang ada yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, tapi ketika ditanya hukum bacaannya apa, nggak bisa menjawab. Betul? Ada yang seperti itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Ditanya ini bacaan apa? Apa ya? Tadi buktinya panjenengan diam dulu, mikir dulu. Apa ya? Terus kalau disebutkan apa huruf-huruf ikhfa hakiki? Kan paling banyak tuh. Dihukum nun sukun dan tanwin. Dibanding yang lain, dibanding iklab kan cuma satu. Ba, asa, jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ada 14 atau 15 huruf itu ikhfa hakiki. Nah, wa min syarri ini ikhfa hakiki. Wa min syarri. Apa bedanya dengan idgham? Kalau ikhfa ini sama-sama apa?
Samar-samar maksudnya bagaimana? Ketika membaca wamin itu nunnya nggak jelas. Bukan wamin, itu kan jelas. Tapi wamin bukan wamin. Kalau wamin nunnya kebaca jelas. Tapi kalau wamin, lidah kita siap-siap untuk mengucapkan huruf shin. Wamin syar. Nanti akan beda lagi kalau hurufnya qaf. Wa min qabl. Wa min qabl wa min. Nah, ini mim bertemu mim namanya bacaan. Nah, ya kan? Apa? Bukan. Mim bertemu mim. Idgham mimi atau idgham misli dan lain sebagainya. Terus yang kedua, wa min syarrin rin idgham syamsiyah. Alif lam syamsiyah, kemudian setelahnya ada nun tasdid. Sebetulnya meskipun nun bertasdid di sini tasdidnya bukan asli, Pak, tapi tambahan karena alif lam. Maka di sini bisa kita katakan ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama idgham syamsiyah, yang kedua gunnah musyaddadah. Intinya di ayat yang keempat ini yang kadang sebagian kita kurang benar membaca ayatnya, hendaknya didengungkan atau ditahan, tapi kurang menahannya. Tadi saya perhatikan dan saya cermati sebagian panjenengan tidak mendengungkannya, tidak menahannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita masuk ke ayat yang kelima, tafsir surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang yang dengki, orang yang hasad apabila dia hasad, apabila dia melakukan kedengkiannya, melancarkan kedengkiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengki ini merupakan penyakit hati. Dan yang perlu kita dalami di sini dan kita munculkan kalimat pertanyaan kenapa? Sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau kita ingin mendapatkan fadilah atau ibrah, pelajaran yang banyak ketika belajar tafsir, maka munculkanlah kalimat pertanyaan kenapa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima ini menyebut penyakit hati hasad? Padahal kan penyakit hati banyak nih Bapak Ibu. Apa saja? Bisa menyebutkan nggak kira-kira? Iri kan dengki ini. Sombong, ghibah, riya, sum'ah, telinga apa? Wanati, ujub, terus apa lagi? Takabur, sombong tadi. Apalagi Pak? Katanya banyak. Kok cuma 4 doang sebutkan? Riya sudah tadi. Nah, turunannya banyak. Termasuk pelit, bakhil. Nah, itu juga bagian dari penyakit hati. Nah, dari sekian banyak penyakit hati yang hinggap di hati-hati manusia, kenapa di surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya hanya satu, yaitu hasad atau dengki? Kenapa? Kira-kira kenapa? Rasanya penyakit atau mewakili semuanya? Penyakit pertama, Pak. Karena hasad ini penyakit hati pertama yang muncul di makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di manusia, tapi di bangsa selain manusia, artinya jin. Jadi iblis itu kan berawal dari jin. Ya. Sama-sama tercipta dari api. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, dia menolak. Kenapa? Alasannya kenapa?
Karena iblis ini menganggap dia lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Entah juga alasannya apa, saya nggak tahu kenapa kok iblis menganggap api lebih baik dari tanah. Kan kita nggak tahu juga. Kok iblis lebih mengunggulkan api dibanding tanah, sementara api dan tanah juga sama-sama makhluknya Allah. Tapi disinilah muncul hasadnya, dengkinya iblis, yang awalnya iblis itu makhluk yang baik, Pak. Ini yang kemarin ketika kita membahas tentang syaitan, jin, ya, belum kita sampaikan tentang tabiat aslinya iblis. Dia awalnya orang yang baik, makhluk yang baik, yang taat. Tapi mulai saat itu ketika Allah memerintahkan kepada iblis dan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, hanya iblis yang nggak mau. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat Allah Subhanahu wa taala sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi beda antara iblis dengan syaitan yang sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Iblis hanya satu, kalau syaitan banyak. Syaitan dari kalangan jin dan manusia ada. Tapi kalau disebut iblis hanya satu. Dialah yang memiliki keabadian di dunia. Sampai hari kiamat dia tidak akan mati. Ya. Sampai hari kiamat dia ditangguhkan, tidak mati. Memang ini merupakan bentuk pengabulan doanya iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ia minta. Allahumma, bagaimana ayat? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan. Maka dia abadi, kekal di dunia, Pak. Tetap nanti meskipun abadi, keabadian manusia berbeda dengan keabadiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penyakit pertama yang terjadi di makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di langit. Kan ini terjadi di langit, di surga. Kemudian hasad atau dengki ini juga penyakit hati yang terjadi pertama kali di bumi. Kisahnya Qabil dan Habil. Qabil akhirnya membunuh Habil. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ini ceritanya Qabil membunuh Habil. Terkandung di dalam surat Al-Maidah. Nomor ayatnya saya nggak tahu, tapi posisi sebelah kiri paling tengah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Falaq penyakit hatinya hanya hasad? Karena inilah penyakit hati yang pertama kali muncul pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, penyakit hati yang satu ini Bapak Ibu, setiap manusia pasti berpotensi terkena. Ya anak kecil, ya anak besar, laki-laki, perempuan, sampai orang yang ngaji sekalipun, pasti dia pernah hasad. Atau sedang hasad sekarang. Mungkin sebagian kita sedang hasad terhadap orang lain. Atau orang lain sedang hasad terhadap kita. Panjenengan menyadari itu Bapak Ibu? Meskipun kita ngaji, ya ustadznya, ya kiainya, ya syekhnya, pasti pernah hasad. Contoh hasad bagaimana sih? Contoh hasad begini. Kita lihat orang lain mendapatkan nikmat, kok rasa-rasanya kita nggak ridho gitu loh, nggak senang. Misal dia kerjanya kayaknya biasa-biasa aja, kok penghasilannya banyak. Kita iri, kita hasad. Cuman berbeda setiap manusia dalam menyikapi sifat hasadnya itu. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam sebuah ungkapannya, ma khala jasadun min hasadin.
setiap jasad, setiap manusia tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya hasad, dari yang namanya dengki. Pasti pernah dengki terhadap orang lain. Walakin al-laim yubdi wal karimu yukhfi. Akan tetapi orang yang buruk ini menampakkan hasadnya, membiarkan hasad ini keluar dan diluapkan, diimplementasikan untuk menghilangkan nikmatnya tersebut yang ada pada orang lain yang dihasati. Sementara orang yang baik, orang yang soleh berusaha menahannya agar tidak hasad. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, sama-sama penjual, sama-sama orang jualan di pinggir jalan, jualannya sama, gorengan misalkan. Kok yang satu laris, yang satu enggak? Yang enggak laris ini iri sama yang laris. Kok dia laris ya? Kok dia laris ya? Dapatnya dari mana? Terus jangan-jangan muncul jangan-jangan ini. Maka dia mungkin akan melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut menjadikan yang tadinya laris tidak laris. Nanti saya akan menyebutkan beberapa model hasad yang terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan manusia, kita semuanya. Nanti kita juga berintrospeksi, kira-kira model mana hasad yang pernah kita alami. Atau sama-sama dokter, kok yang satu pasiennya banyak full setiap hari, sama-sama dokter gigi, sama-sama dokter apa misalkan, saraf, macam-macam lah. Oh yang satu laris, yang satu enggak. Termasuk mubalik, yang satu kok pengikutnya banyak, yang mendengarkan banyak, yang satu kok enggak. Yang enggak banyak ini iri dengan yang banyak. Dan biasanya hasad ini terjadi di circle yang sama Bapak Ibu. Sama-sama penjual, sama-sama tukang becak, sama-sama mubalik, sama-sama guru. Guru yang satu gajinya lebih besar, kok yang satu lebih sedikit, lebih kecil. Yang berbeda ini terkadang memunculkan sifat hasad, tidak suka. Ya. Seorang guru tidak hasad terhadap orang yang jualan di pinggir jalan. Karena memang sekali lagi tadi biasanya hasad ini akan muncul pada circle yang sama. Ya. Di pekerjaan yang sama, di kegiatan atau aktivitas yang sama. Ketika ada hasad antara tukang becak atau tukang pijet misalkan, dia tidak akan hasad terhadap orang yang lain, pemilik toko misalkan enggak, atau dokter enggak. Biasanya terjadi pada circle yang sama. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun setiap manusia berpotensi terkena hasad, tapi setiap manusia menyikapinya berbeda-beda. Orang yang buruk meluapkan hasadnya tersebut dan bahkan melakukan aksinya untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain yang dihasadinya itu. Sementara orang yang baik, dia berusaha menahannya. Jangan sampai ini berkembang hasadnya. Nah, hadirin sekalian, dari perkataannya Ibnu Taimiyah tadi akan muncul model-model hasad yang haram, yang tidak diperkenankan, sebab nanti ada hasad yang diperbolehkan. Yang pertama, hasad yang haram. Model yang pertama ini model yang paling parah. Berharap kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain yang dihasatinya ini hilang, meskipun tidak pindah kepadanya. Jadi misalkan tadi tukang jualan gorengan, yang satu laris, kok yang satu yang lain enggak. Kemudian yang laris ini biar berkurang, gimana caranya dia melakukan sesuatu meskipun nanti pelanggannya enggak pindah ke yang satunya. Pokoknya biar hilang saja gitu. Larisnya jualan kan itu bagian dari nikmat, dan itu yang dicari oleh para penjual.
para pedagang. Tapi karena yang satu ini hasad, bagaimana caranya biar yang laris ini nggak laris lagi? Meskipun nanti para pelanggannya nggak pindah, yang penting nggak laris saja gitu. Ini hasad yang paling parah, dan inilah yang terjadi di iblis, laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada iblis, pada malaikat untuk sujud kepada Adam, karena Adam ini memiliki keistimewaan, Bapak Ibu. Manusia ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat, tidak juga dimiliki oleh iblis. Di antara keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam langsung dari tangannya, kedua tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat dan juga tidak diajarkan kepada iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak